Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan praktikum kimia bahan alam yang berjudul Identifikasi senyawa golongan flavonoid dari sampel ekstrak tumbuhan. Adapun tujuan dari praktikum ini, mahasiswa mengetahui cara identifikasi senyawa golongan flavonoid. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini sebagai berikut. Kemudian, untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Prosedur kerja yang pertama yaitu preparasi sampel kulit buah naga, dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius kurang lebih selama 2 jam. Kemudian, setelah dikeringkan, sampel kulit buah naga dimaserasi dengan menggunakan pelarut metanol sebanyak 500 ml. Maserasi dilakukan selama 2 kali 24 jam. Hasil maserasi disaring dengan menggunakan kertas saring. Kemudian, filtrat hasil penyaringan dievaporasi pada suhu 70 derajat Celcius. Sebelum melakukan evaporasi, dilakukan pemasangan alat evaporator, yaitu dengan cara memasang labu penampung pelarut, memasang labu filtrat, dan memastikan aliran air pada kondensor. Setelah itu, dinyalakan pompa vakum, water bed, dan disetting kecepatan putaran labu filtrat. Penghentian proses evaporasi dihentikan ketika seluruh pelarut teruapkan. Ekstraksi cair-cair hasil ekstrak evaporasi. Ekstrak evaporasi dimasukkan ke dalam corong pisah. Kemudian, ditambahkan 10 ml Aquades. Selanjutnya, ditambahkan 10 ml etil asetat ke dalam corong pisah. Corong pisah digojok berulang kali dengan sesekali keran dibuka untuk mengeluarkan gas yang berada dalam corong pisah.
hasil dari ekstraksi menghasilkan dua lapisan. Lapisan fase atas yaitu lapisan fase organik. Kemudian, lapisan fase bawah adalah lapisan fase air. Lapisan fase organik diuapkan di dalam lemari asam. Ekstrak kering yang telah diuapkan kemudian ditambahkan dengan larutan etanol PA sebanyak 5 ml. Ekstrak yang telah dilarutkan dengan etanol dibagi ke dalam 4 tabung reaksi. Dengan setiap tabung diberi label A, B, C, dan D. Tabung A sebagai blanko, tabung B sebagai uji Bed-Smith dan Metcalfe, tabung C berfungsi sebagai uji Willstetter, dan tabung D sebagai uji kromatografi lapis tipis. Prosedur selanjutnya yaitu pengujian tabung B dengan uji Bed-Smith dan Metcalfe. Langkah yang pertama yaitu ditambahkan HCl pekat 37% sebanyak 1 ml ke dalam tabung uji B. Selanjutnya, tabung uji B dipanaskan dalam penanas hingga terjadi reaksi dan terjadi perubahan warna yang dapat diamati. Dibandingkan perubahan warna pada tabung B dengan tabung A yang berfungsi sebagai blanko. Uji selanjutnya adalah uji Willstetter pada tabung C. Ditambahkan 1 ml HCl pekat 37% ke dalam tabung C. Selanjutnya, ditambahkan sepucuk sendok serbuk Mg ke dalam tabung B. Selanjutnya, amati perubahan reaksi yang terjadi pada tabung C. Tambahkan beberapa tetes Aquades ke dalam tabung C. Tambahkan 1 ml butanol ke dalam tabung C dan kemudian amati perubahan warna yang terjadi.
Bandingkan perubahan warna yang terjadi pada tabung C dengan belangko. Perubahan warna merah jingga menunjukkan adanya senyawa flavon, merah pucat menunjukkan adanya senyawa flavonol, dan merah tua menunjukkan adanya senyawa flavonon. Uji yang terakhir yaitu uji kromatografi lapis tipis yang berada pada tabung D. Sebelum dilakukan uji kromatografi lapis tipis, langkah yang harus dilakukan adalah mempersiapkan eluen untuk fase gerak pada KLT. Pertama, pipet 4 ml butanol masukkan ke dalam corong pisah. Selanjutnya, tambahkan 1 ml asam asetat glasial ke dalam corong pisah. Dan tambahkan 5 ml aquades ke dalam corong pisah sehingga menghasilkan perbandingan 4:1:5 dari eluen PAA. Dilakukan penggojokan berkali-kali dengan sesekali membuka keran pada corong pisah untuk mengeluarkan gas yang berada pada corong pisah. Eluen didiamkan selama 1 kali 24 jam. Fase dari eluen yang terbentuk adalah 2 lapis. Pisahkan lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan yang akan digunakan untuk eluen adalah lapisan atas. Dilakukan uji KLT pada larutan tabung D. Ditotolkan ekstrak pada kromatografi lapis tipis dengan ukuran 6x2 cm. Dimasukkan KLT yang telah ditotolkan dengan ekstrak ke dalam eluen. Proses elusi pada eluen dihentikan ketika eluen mencapai batas atas KLT. Setelah mencapai batas atas, diangkat plat KLT, kemudian dikeringkan. Diamati spot noda KLT yang terbentuk di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 atau 366 nanometer. Spot noda pada KLT yang terlihat ditandai dengan menggunakan pensil. Dihitung nilai RF dengan cara mengukur jarak eluen dan jarak noda spot pada KLT.